Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi sebagai Dimawan dengan RP 5017251. Ikut adalah tampilan dari KTM saya. Oke. Baik, di video kali ini, video berapa? 9. Saya akan jelasin kayak sesuai pertanyaan di Classroom bagaimana mekanisme pembentukan foliasi batuan metamorf gitu. Ya. Em, ya foliasi eh, itu kan ya suatu struktur di mana dia terjadi eh, lapisan gitu. Ya foliasi ya kata latinnya ya folium yang berarti eh, tadi ya pokoknya dari bahasa Latin ya. Nah, dia itu berarti yang berlapis-lapis. Nah, untuk mekanismenya sendiri bagaimana pembentukan foliasi itu dia itu karena adanya tekanan berarah atau ya directed pressure gitu yang digabungin sama suhu yang tinggi. Jadi kondisi ini itu biasanya dia terjadi di metamorfise regional yang udah kita bahas tadi. Dia terjadi eh, agen utamanya tekanan sama suhu, terjadinya foliasi. Ke pas batuan itu kayak dikompres hebat dari dua arah yang berlawanan, akhirnya mineral-mineral yang bentuknya pipih atau manjang kayak mika ataupun amfibol tuh dia dipaksa tertumbuh sama dia mensejajarkan diri secara tegak lurus sama eh, arah gaya yang menekannya gitu. Jadi proses ini yang akhirnya ngebuat pemisahan mineral gelap sama mineral terang gitu. Oke. Lalu ada contoh batuannya. Misal em, contoh batuan itu sesuai dengan derajat metamorfise. Ada yang dari low grade sampai high grade gitu. Sama batuan asalnya itu kayak misal berupa serpih. Sebetulnya berupa serpih atau shell tuh maka dia berupa ada slate, ada fillet, skis sama gneiss. Jadi ada empat derajat ada empat em, contoh batuannya mulai kayak struktur foliasinya. Kalau slate itu dia berarti derajatnya terendah. Jadi foliasi yang terbuat itu dia tipis dan halus. Jadi dia em, bisa dibelah jadi lempengan datar. Terus yang kedua tadi ada Philip itu dia derajatnya itu menengah sampai rendah dia kalau dia itu mulai berkilau karena ada kristal mika yang tumbuhnya kar- kristal mika itu dia yang tumbuhnya itu lebih besar. Terus juga ada skis dia untuk derajatnya di suhunya menengah dia mineralnya itu udah cukup terlihat jelas sama mata bisa kita lihat dengan mata telanjang dan dia itu bentuknya penjajaran yang gelombang jadi dia foliasinya bergelombang gitu. Lalu yang terakhir ada Nice. Nice itu yang high grade berarti dia derajatnya tinggi terus juga dia bisa ngalamin pemisahan mineral tuh secara ekstrim gitu jadi bentuknya lapisan-lapisan tebal tebal, tebal selang selip gelap jadi mineral mafic sama mineral felsic. Mavic Velsic, Mavic Velsic. Jadi bertumpuk-tumpukan gitu. Karena didukung oleh derajat tinggi sama eh, tekanan. Lalu tadi kan bahas batu meteorologis di foliasi. Sekarang kita bahas yang non foliasi gitu. Kalau batu meteorologis kan kayak penampilannya em, kristalin, masif, terus juga gak ada penjajahan mineral yang berlapis untuk metamorf yang foliasi. Bagaimana mekanisme geologinya? Jadi, misal ada batuan yang terbentuk di bawah tekanan yang seragam gitu, dari segala arah. Contohnya apa? Contohnya Burial. Dia tertekan oleh seluruh gaya karena dia berada di cekungan ke dalam bumi. Atau misal ada di Indonesia suhu tinggi, tapi nggak ada tekanan. Misal apa? Kontak, metamorfism, karena dekat sama apa? Intrusi magma. Ah, karena nggak ada gaya, dia itu akhirnya nggak punya cara untuk bisa mensejajarkan diri kayak foliasi.
batuan induknya itu biasanya dia tersusun sama mineral-mineral yang bentuknya itu seragam atau em, kotak-kotak gitu. Misal ada kuarsit ataupun kalsit gitu. Tapi dia nggak punya mineral yang punya sumbunya panjang atau bentuknya pipih. Jadinya dia walaupun udah dikasih tekanan dari satu arah, dia cuma bisa tumbuh kayak dan membesar saling mengunci gitu, tanpa ada ya lapisan. Contoh batuannya apa? Misalnya protolitnya ada kuarsit, marble, sama hornfels gitu. Kalau kuarsit dia terbentuk karena batuan asalnya ya emang batu pasir kuarsa karena ada panas tinggi sama butiran kuarsa itu dia meleleh dan nyatu kembali jadi kristal kuarsa yang keras sama saling mengunci. Lalu apa? Em, Marble. Marble itu dia batuan asalnya batu gamping atau limestone. Dia itu mineral kalsit yang dia itu ngalamin rekristalisasi yang akhirnya ngasilin tekstur yang lebih kasar tapi dia mengkilap. Terus juga yang terakhir Hornfels. Dia itu dari batuan sedimen. Misal ada batuan lanau atau serpih, dia ngalamin yang namanya metamorfise kontak, eh, tapi dekat dapur magma gitu. Jadi dia ngasilin batuan yang non non foliasi yang padat terus juga berbutir halus gitu. Oke, ya perbedaan utamanya untuk foliasi sama non foliasi ya cuman di kelihatan fisiknya gitu. Mana yang ada lapisan sejajar sama mana yang enggak gitu. Tapi kalau ya ada foliasi ini dia kayak nyetain tektonik itu kayak em, jepitan lepeng yang dasar gitu. Sedangkan kalau non foliasi dia karena dia panasnya magma atau tekanan yang bisa dibilang tenang gitu, nggak seberat foliasi. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan penjelasan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.